Tapi kalau you sudah terbang tinggi, I lihat you terbang tinggi, itu tandanya keinginan kita berhasil. Ada seorang anak yang hadir yang ingin mewujudkan cita-citanya dan bertemu dengan satu keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hari ini kita akan banyak ngobrol dengan kedua orang tua yang begitu sangat memperhatikan tumbuh kembangnya, baik juga untuk bisa memberikan yang terbaik agar seorang anak ini dapat mencapai apa yang diharapkannya. Dan ini suatu kehormatan kita bisa langsung berjumpa dengan kedua orang tua yang sangat rendah hati, sangat menyayangi, tidak ada perbedaan antara anak satu dengan yang lainnya. Kita berikan tepuk tangan untuk ayah, bunda. Wow, aku belum ngobrol tapi rasanya sudah menyentuh ketika membicarakan sosok anak yang benar-benar gigih banget untuk memperjuangkan cita-citanya ini. Tapi sebelumnya aku mau flashback dulu. Ayah, bunda, kenapa mengangkat Onyo menjadi anak dan bersatu dalam keluarga ini? Iya, sebelumnya mengangkat Onyo itu sudah kita ceritakan. Iya. Tapi yang mesti kita luruskan ini adalah sebenarnya belum anak angkat. Tapi Onyo ini masih anak asuh. Disebutnya anak asuh? Disebutnya anak asuh secara negara. Oke. Anak angkat itu nanti saya harus kembali sidang di usia 17 tahun lagi. Oh. Gitu. Iya, Cuman iya. kan banyak orang yang bilangnya angkat anak. Saya takutnya arti yang berbeda dengan apa yang kami miliki secara suratnya. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi ini harus saya luruskan karena ini acara yang memang mudah-mudahan bisa meluruskan dengan apa yang menjadi pemberitaan di luar sana gitu. Memutuskan untuk mengasuh Bertrand itu karena dari hati yang bicara. Siapa yang memutuskan? Ayah atau bunda? Aku duluan. Kenapa? Dulu aku tuh kepengen sebenarnya punya anak pertama tuh laki-laki, ya. Tapi lahir Thalia cewek. Terus gak lama yang kedua ini cowok cewek ya, cowok cewek. Tadinya kita malah mau sempet kayak udah cewek kan Cici, terus udah kayak gitu program kali ya, Pengen supaya cowok. Yang cowok gitu, jadi biar sepasang. sepasang. Tapi belum program udah dikasih, udah hamil. Udah hamil ternyata. gitu. Cuma berdua tapi pas di apa sih cek jenis kelamin ya, cewek. Cewek lagi. Lagi udahlah. Nah, karena gue juga nggak mau istri gue, Wenda itu kan kalau hamil kan pasti ada aja sulitnya ininya gitu. Jadi menurut gue kasihan kalau dia hamil lagi. Udahlah 2 anak aja. Ketemulah saya dengan Bertrand di sebuah acara musik yang saya bikin. Pada saat itu dia manggil saya masih Bapak Ruben. Bapak Ruben. Iya, sopannya dia kan. Bapak Ruben, saya bilang jangan panggil Bapak, panggil Ayah aja gitu. Tapi nadanya dia beda. Ketika kita manggil Ayah beda ya. Tapi kalau dia ya Ayah ada nadanya. Ada nada. Terus kita jadi gini. Lucu banget. Enggak, bukan lucu. Gue tuh tersentuh gitu ya. Iya. Kok nadanya kayak beda ya? Gimana sih kayak Feel-nya beda gitu. Feel-nya Ada beda. rasa yang menyentuhnya beda. beda. Oke. Nah, terus nggak lama hari itu juga Wenda datang juga, jadi tamu juga. Terus saya bilang, kamu kalau panggil saya Ayah berarti manggil Ibu Sarwenda Bunda aja. Dan pada saat itu Thalia langsung main sama dia yang Thalia itu susah untuk bisa langsung akrab. 2 atau 3 hari dari situ saya bilang sama dia di kasur, saya mau angkat anak ini ya. Langsung. Dia tidak ada penolakan sama sekali, padahal dia baru melahirkan kan. Dan tidak ada jawaban apapun ya. Sedekat itu juga, sesayang itu juga dia sama Bertrand. Mungkin karena saya pernah berucap kepingin punya anak laki-laki. Itu kan sebuah doa juga. Doa, akhirnya Tuhan kirim Bertrand. Sepertinya jadi buat saya udah lengkap. Jadi udah gak perlu punya adik lagi, gak perlu ini lagi. Udah kami rasa saya 3 anak juga udah bahagia. Iya. Dan kalau misalnya nih yang sering kita lihat nih kan beritanya, dan aku sering lihat juga antara kedekatan ayah, bunda begitu ya. Onyo ini kan sangat dekat dengan bunda. Gimana? Ada kekhawatiran gak sih dengan mungkin pendapat orang di luar sana? Atau gimana bunda untuk menyikapi hal itu semua?
kemarin itu sempat ada selentingan ini itu sempat membuat aku sama Onyo jadi rada kikuk ya yang pertama itu jadi kayak serba salah dia gitu. takut jadi bundanya dibully lagi. Dibully gitu, jadi kayak sempat canggung. Tadinya yang biasanya gimana, jadi harus bagaimana ya saya bersikap ya akhirnya karena jadi penilaian orang itu tadi. Iya betul. Dan Bunda memberitahunya gimana nih? Ya akhirnya ya udah biasa lagi aja gitu. Cuman kemarin itu sempat yang ada berita lagi gitu. Sempat aku yang kayak ya udah kita kalau misalnya emang ada orang lain ya udah kayak biasa aja. Kan kalau Onyo tuh anaknya hangat ya, suka ya bunda atau ayah langsung peluk gitu kan. Maksudnya ke semua sih ya. Iya ya, emang dia kayak gitu tadi kan. dia lagi di atas cuma onti. Ini yang saya sebenarnya awalnya masih bingung. Jadi ya ketika dia ada kedekatan dengan keluarga tapi diartikan yang berbeda, itu kan cukup aneh. Sebenarnya anak ini itu dia tidak hanya ingin berkarir, tapi dia ingin kehangatan keluarga. Dan sebenarnya itu yang lebih dia cari. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi yang oke, pendapat orang di luar sana sini kita nggak mungkin tutup dengan banyak tangan gitu untuk memprotek Onyo sampai masalah Instagram pun, sosial media pun gitu kan, itu sebenarnya dibatasin juga untuk Onyo nggak punya gitu kan tadinya kan ya. Awalnya tidak punya, tapi sekarang awalnya dia punya, tapi kita yang pegang. Dia kadang mau posting pun untuk promosi aja. Nggak juga. Dia kalau mau posting di Instagram dia kadang bilang, "Bun, foto yang ini dong, postingin ya." Gitu. Jadi uploadan dia pun dia yang approve. Jadi pertama-tama itu Instagramnya itu bukan punyanya Onyo. Jadi nama Betran Peto Putra Onsu itu udah diambil sama orang lain. Oke. Aku dengan personal Instagram aku sendiri, aku DM orang itu dan aku minta baik-baik gitu. Bunda langsung minta? Aku yang langsung minta gitu. Boleh nggak gitu? Ya boleh nggak. Dan abis itu kan minta verify. Minta verify. Kan awalnya verify kan surat belum keluar nih dari pengadilan. Susah juga. Akhirnya ya untuk membuktikan kalau dia anak kita dan yang lainnya ya gua harus sertakan surat pengadilan. Oke. Itu sepanjang itu prosesnya. Jadi kalau dibilang kita yang manfaatin, kita yang ini, follower bapaknya aja lebih banyak. Iya kan? Istilahnya, lah tahu nggak asal muasal IG-nya? Yang kita lakukan sama anak-anak ini adalah support system yang ada di dalam keluarga. Jika kamu mau disupport, jadi ibumu juga harus disupport, ayahmu harus disupport. Jadi nggak boleh ada yang beda, nanti lu gini, ini bini, nggak boleh. Nah itu gue nggak mau. Makanya sempat shock ketika dibilang memanfaatkan. Hah? Gitu maksudnya, guanya sampai bingung gitu. Memanfaatkan dari sisi yang mana? Sampai mungkin kalau orang kan biasanya ngelihat aku selalu diem gitu, kayak jarang berkomentar. Akhirnya waktu itu aku live ya, karena menurut aku Instastory juga kelamaan kayaknya, yang perlu aku jelasin banyak banget. Akhirnya aku live dan emang benar-benar aku menjelaskan pokok masalahnya gitu. Dan pada saat itu ya Onyo ya tahu, karena semua teman-temannya dia kan sekarang walaupun gak ketemu kan ada online ya, nanya gurunya dia gimana, nggak apa-apa ya Nyo, apa gitu, semuanya gitu. Dan intinya sebenarnya tadinya mau hanya support aja nih untuk menguatkan hatinya Onyo, tapi mungkin kadang akhirnya jadi malah dan anaknya kan mungkin kemarin itu sampai dia akhirnya kayaknya aku perlu ngobrol sama Kak Mel gitu. Akhirnya aku panggil Nah Kak jarang, Mel. biasanya kalau sama Mel itu kita yang jadwalin. Ini sampai dia yang mau? Ini dia yang minta. Dan di situ kita panik. Karena berarti itu udah urgent, kayak sinyal urgent buat kita gitu. Dan aku nggak mau nge-push dia. Mungkin dia ngerasa pada saat itu aku juga tersakiti. Kalau tadi ayah bilang bahwa ini sebenarnya ada batas waktunya ketika adopsi ini adalah sampai 17 tahun dulu. Ya. Setelah itu nanti akan ada proses lainnya. Karena di usia 17 dianggap sudah dewasa, sudah bisa menentukan. Begitu ya. Onyo akan terus bersama ayah atau Onyo kembali ke keluarga seperti itu atau bagaimana, boleh penjelasannya? Begitu. Jadi ketika dia 17 nanti, ketika dia tetap memutuskan untuk bersama saya, ya berarti saya harus sidang.
sidang lagi untuk mengangkat, untuk statusnya adalah anak angkat. Ada berita juga peramal yang katanya Ya. bilang, Ya. wah Onyo ini nanti akan kabur dari rumah gitu. Iya, ada tuh mbak-mbak itu ya yang gue liatin. Ya mungkin dia kalau udah nikah nanti dia juga akan pergi dari rumah karena dia udah punya rumah tangga sendiri. Dia belum kan? nikah setahu gue tuh ya. Apa nggak ngerti gue tuh. Makanya gue juga bingung tuh mbak-mbak kadang-kadang main asal ngoceh aja di media. Bukan nyuci gosok di rumah ya. Masak kayak lu buat apa kayak gitu ya. Usaha apa ya. Gitu ngerti nggak sih ya. Ngejahit kayak apa kayak nyulam deh gitu. Ngurusin orang aja. Ngerti nggak? Jadi gemes tuh dia mana lagi udah diam. Enggak, gue mau udah gemes aja hawanya. Gue udah gemes aja hawanya. Gitu. Jadi Takutnya itu jadi yang nyulut untuk opini-opini di luar nggak sih gitu? menggiring opini itu lebih mengerikan. Menggiring opini itu yang sekarang ini menjadi kerugian buat gue lebih besar. Gitu. Jadi ya buat saya mau sampai kapanpun Bertrand ini adalah anak yang lahir dari NTT. Biar bagaimanapun Bertrand ini adalah anak yang besar dari NTT. Sekali lagi saya mengajarkan anak saya untuk dia selalu hormat dengan kedua keluarga. Jadi ada pertentangan dari dia ada. Ada pertanyaan dari dia ada. Tapi tugas saya tidak boleh memutus mata rantai komunikasi antara dia dengan keluarganya. Tapi komunikasi keluarganya lewat mana? Saya hanya satu pintu sebenarnya. Lewat bapaknya aja. Kalau Oki tanya saya, kenapa harus lewat bapaknya? Karena itu nama yang disebutkan anaknya. Memanfaatkan ini. Ki, gue bersyukurnya dari dia jadi artis sampai sekarang. Honor yang dia terima dari dia kerja, itu semua kita punya perinannya. Jadi hanya itu. Satu butir garam pun saya bilang saya haramin, Onyo beli. Gak perlu. Kita yang ulang tahun, salah satu di antara kita ulang tahun, gak ada dari uang dia. Gak ada dari uang dia. Tapi dari uang kita yang kita bilang dia yang beli. Saya bilang, Onyo, terbanglah tinggi. Terbanglah tinggi, gak usah nengok ayah bunda. Bahagiakan orang yang sudah doain you. You punya dua keluarga. Tapi kalau you sudah terbang tinggi, I lihat you terbang tinggi, itu tandanya keinginan tidak berhasil. Jadi kaki saya masih kuat, Ki. Tangan saya masih kuat, mulut saya masih kuat. Jadi saya akan kuat terus push anak ini untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi jangan pernah memikirkan bahagiakan ayah bunda dan adik-adik you. Nggak usah. Dengan hidup sama you, I sudah bahagia. Jadi apa yang you punya, tabungan you suatu saat nanti yang I akan berikan semuanya ke you yang harus gunakan sendiri. Karena dia tidak ada kewajiban untuk menanggung hidup orang lain. Buat saya, anak seusia dia tidak boleh menanggung hidup orang lain. Terakhir, apa yang mau disampaikan sama seluruh yang di luar sana? Untuk yang di luar sana, ya saya baik yang berpikiran baik ataupun buruk. Tapi obrolan ini adalah obrolan yang dimana suasana hati kami yang sebenarnya. Terima kasih untuk semua yang sudah support, yang sudah sayang. Terima kasih BXB, fans setianya Onyo. Terima kasih sekali. Karena saya dan Sarwenda hanya punya dua dan 4 tangan untuk membesarkan anak ini. Tapi tangan lain yang berpikiran positif yang bisa ikut mengantarkan anak ini. Dan yang saya pesan ke anak saya Bertrand adalah, jika saya gak ada suatu saat nanti, jaga bundanya, jaga adik-adik. Kalau bunda yang ini sampaikan, tambahin. Yang pastinya berharap Onyo bisa menjadi anak yang menjadi terang buat semua orang yang ada di sekitarnya dia. Amin. Dan bisa menggapai mimpi-mimpinya dia. Amin. Sehat selalu untuk bunda dan ayah. Amin. Terima kasih banyak. Mungkin kadang kita bisa menjadi seorang penonton dan bukan seorang pemeran. Tapi jadilah penonton yang bijak. Terima kasih, saya Oki Lukman.